Diketahui bahwa daerah Lubang Buaya ini dulunya terdapat kali yang dipenuhi buaya. Selain buaya yang bisa dilihat dengan mata, ada buaya yang gaib alias siluman buaya putih, dan dahulu ini merupakan kebun karet milik TNI Angkatan Darat yang dekat dengan lapangan penerbangan Halim Perdana Kusuma. Disinilah jasa para pahlawan ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 6, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Golda Gloria. Saya Maya Frina. Saya Yanwari Jibwa. Saya Laris Kidranya. Saya Febrianti Lestari. Dan saya Inaya. Nah, ini dia pintu akses masuk menuju Museum Sakti Pancasila. Gedung Pengkhianatan PKI atau yang kerap kita sapa Museum Pengkhianatan PKI yang masih termasuk dalam kompleks Museum Lubang Buaya adalah sebuah tempat yang menceritakan jejak peristiwa sejarah pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Museum ini terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Museum Pengkhianatan PKI berisi sejarah pemberontakan PKI yang bertujuan menggantikan landasan negara Indonesia menjadi negara komunis. Museum ini menggambarkan peristiwa pemberontakan besar PKI yang terkenal dengan nama Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Sebelum menjadi sebuah museum sejarah, tempat ini merupakan tanah atau kebun kosong. Di dalam museum kita dapat menemukan koleksi foto pemberontakan PKI, pakaian asli para pahlawan revolusi, dan beberapa diorama yang menceritakan tentang pemberontakan PKI di berbagai daerah di Indonesia. Peristiwa revolusi sosial di Langkat, 9 Maret 1946. Lahirnya Republik. Berikut ini adalah beberapa senjata yang digunakan oleh PKI untuk menyerang para pahlawan. Berikut ini adalah 7 pahlawan revolusi yang dibunuh secara keji oleh pasukan PKI. Ruangan pakaian berdarah. Di ruangan ini terdapat beberapa pakaian peninggalan, barang-barang para jenderal yang disukainya selama masa hidupnya, seperti stick golf, stropong, baju-baju pada saat penyerangan G30 SPKI, dan masih banyak lainnya.
bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita di Lahanang Jenderal dengan satu perwira pertama dalam suatu lubang sumur lama. Sebagaimana saudara-saudara telah maklum bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab dari petualang-petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Kalau kita melihat tempat ini adalah di Lubang Buaya. Daerah Lubang Buaya adalah termasuk dari daerah Lapangan Halim. Dan kalau saudara-saudara melihat pula fakta bahwa dekat pada sumur ini telah menjadi pusat daripada latihan Sukwan dan Sukwadi yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Angkatan Udara. Mereka melatih para anggota-anggota dari Pemuda Rakyat dan Gerwani. Suatu fakta, mungkin mereka itu latihan dalam rangka pertahanan di Bangkalan, akan tapi nyata menurut anggota Gerwani yang dilatih di sini, yang sekarang tertangkap di Cirebon adalah orang dari Jawa Tengah, jauh daripada daerah tersebut. Jadi kalau menurut fakta-fakta ini, mungkin apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden, Panglima Besar, pemimpin besar revolusi yang sangat kita cintai bersama ini, bahwa Angkatan Udara tidak terlibat di dalam persoalan ini, mungkin ada benarnya. Akan tapi tidak mungkin tidak ada hubungan dengan peristiwa ini daripada oknum daripada anggota Angkatan Udara. Oleh sebab itu, saya sebagai warga daripada anggota Angkatan Darat mengetok jiwa, perasaan daripada patriot Angkatan Udara. Bila mana benar-benar ada oknum-oknum yang terlibat dengan pembunuhan yang kejam daripada para jenderal kita yang tidak berdosa ini, saya mengharapkan agar supaya para patriot anggota Angkatan Udara membersihkan juga daripada anggota-anggota Angkatan Udara yang terlibat dalam petualangan ini. Saya sangat berterima kasih bahwa akhirnya Tuhan memberikan petunjuk yang terang jelas pada kita sekalian bahwa setiap tindakan yang tidak jujur, setiap tindakan yang tidak baik pasti akan terbongkar. Dan saya berterima kasih pada satuan-satuan, khususnya dari Resimen Palako dan juga anggota-anggota dari KKU dan satuan-satuan lainnya serta rakyat yang telah membantu menemukan bukti ini dan turut serta mengangkat jenazah ini hingga jumlah daripada korban seluruhnya dapat kami temukan.
Sekianlah yang perlu kami jelaskan pada saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Partai Komunis Indonesia ingin merebut kekuasaan pemerintahan Indonesia dengan menggunakan aksi kekerasan, yaitu melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi dan 1 perwira pertama yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965. Setelah diculik, tujuan perwira tersebut dibawa ke desa Lubang Buaya di daerah Pondok Gede, Jakarta Timur. Dari ke-7 perwira tersebut, 4 diantaranya masih dalam keadaan hidup. Sesampainya di Lubang Buaya, ke-4 perwira yang masih hidup disiksa beramai-ramai secara keji dan biadab oleh gerombolan G30 SPKI, kemudian dibunuh satu persatu. Jenazah ke-7 perwira tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua dengan kedalaman 12 meter dan berdiameter 75 cm dengan posisi kepala di bawah. Selanjutnya, para gerombolan G30 SPKI menutup sumur dengan timbunan batang-batang pisang, sampah secara berselang-seling beberapa kali, dan terakhir sumur tersebut ditutup dengan tanah di atasnya. Serambi penyiksaan. Pasukan yang akan bergerak menculik atau membunuh para jenderal yang dianggap lawan politiknya diberi nama pasukan Pasopati, yang dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif. Pasukan tersebut bergerak dari Lubang Buaya dini tanggal 1 Oktober 1965, didahului dengan gerakan penculikan. Mereka yang masih hidup dimasukkan ke dalam rumah berukuran 8 meter x 15,5 meter. Secara kejam, mereka dianiaya dari organisasi lain yang merupakan organisasi satelit PKI. Di dalam rumah penyiksaan terdapat diorama yang menggambarkan penyiksaan para korban yang masih hidup. Mereka adalah Maijen TNI Suprapto, Maijen TNI S. Parman, Brigjen TNI Sutejo, Siswomi Harjo, dan Letut Sri Pire Atenden. Rumah ini tadinya milik seorang penduduk RW 02 Lubang Buaya yang bernama Haji Sueb. Pada waktu gerakan 30 September PKI tahun 1965, rumah ini digunakan oleh PKI sebagai tempat perencanaan untuk mempersiapkan penculikan terhadap perwira TNI AD. Pada pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat, di rumah pos komando pasukan Pasopati menerima pengarahan dari Letnan Arif. Sebagai bukti sejarah, rumah Haji Sueb diabadikan di Monumen Pancasila Sakti untuk mengingat kekejaman PKI terhadap para pahlawan revolusi. Sekarang kita berada di dapur umum. Rumah milik Ibu Amroh ini digunakan oleh PKI sebagai tempat penyediaan sarana konsumsi gerombolan G30 SPKI di Lubang Buaya. Sebelum PKI menguasai desa Lubang Buaya, mereka mengadakan pendekatan terlebih dahulu terhadap penduduk. PKI memerintahkan para penduduk mengungsi untuk sementara dengan alasan bahwa sekitar wilayah ini akan diadakan latihan militer. 3 hari sebelum peristiwa G30 SPKI meletus, Ibu Amrah yang sehari-hari sebagai pedagang pakaian keliling atau cingkau meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci dan tanpa menerima uang saku sepeser pun. Baik teman-teman, itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan untuk menggambarkan peristiwa G30 SPKI. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman lintas sejarah sekalian. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.